Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fauzi, CGP Angkatan 9 dari SDN 1 Pabedilan Wetan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan yang saya peroleh dari modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksudnya adalah pendidikan menjadi tempat berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan dengan tujuan memerdekakan setiap anak sebagai bagian dari masyarakat. Manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak tergantung kepada orang lain, dapat melaksanakan kewajibannya sendiri dengan kekuatan kodrat yang ada pada dirinya, serta dapat bermanfaat untuk orang lain. Berbicara tentang kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro menerangkan bahwa kodrat merupakan kekuatan yang sudah ditulis sejak lahir dan masih samar-samar. Tugas seorang pendidik atau guru adalah menebalkan tulisan yang masih samar-samar itu dengan kekuatan sosiokultural. Seorang pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Meskipun biji yang ditanam merupakan biji yang kualitas buruk, akan tetapi apabila menerima sinar matahari yang baik, air yang cukup, dan perawatan yang baik, hasil yang didapatkan akan berkualitas baik. Pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah pendidikan yang berlangsung harus menyesuaikan dengan kodrat alam yang ada, seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat bermain, dan lain sebagainya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan zaman, seperti saat ini. Anak-anak harus memiliki kecakapan yang baik dalam hal penggunaan media sosial, media elektronik yang sungguh-sungguh sangat pesat perkembangannya. Setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro di modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya mengambil kesimpulan bahwa dalam pendidikan dan pengajaran, seorang pendidik atau guru harus mampu menuntun murid-muridnya sesuai dengan kodrat yang ada pada diri murid, dengan dilandasi kekuatan sosiokultural yang baik, sehingga menumbuhkan budi pekerti atau tenaga, yaitu cipta, karsa, dan karya yang diharapkan. Dengan demikian, seseorang akan mampu berdiri sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Bahkan dia akan memiliki kebermanfaatan untuk orang lain. Inilah yang dimaksud dengan manusia merdeka. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa murid hanyalah sekelompok anak yang ada di sekolah yang hanya ingin menuntut ilmu sebagai bekal di masa depannya. Saya berpikir bahwa ketuntasan materi lebih utama daripada memahami karakteristik anak dan pemahaman anak terhadap apa yang sudah dipelajari. Saya melihat keberhasilan murid hanya dari satu sisi saja, yaitu ketuntasan KKM, kurang menumbuhkan sikap kepedulian antar sesama, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap agama, dan lain-lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro telah membuka hati dan pikiran saya sebagai seorang pendidik, bahwa setiap anak memiliki kemerdekaannya sendiri, dan tugas seorang pendidik adalah mengantarkan siswa mencapai kebahagiaan dan kemerdekaan
lahir dan batin dalam hidupnya. Setelah memahami modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya dapat merefleksikan apa yang harus saya lakukan agar siswa-siswa saya mencapai kemerdekaan lahir dan batinnya. Beberapa aksi nyata yang saya sudah lakukan, yang pertama yaitu membuat bintang prestasi. Di sini bertujuan untuk siswa dapat saling bersaing dengan sehat dalam hal disiplin, kebersihan, kepatuhan, serta keberanian. Siswa yang memenuhi kriteria akan mendapatkan bintang penghargaan. Lalu yang kedua, melakukan pembimbingan kepada murid yang belum memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, membuat peraturan kelas yang jelas dan tegas bersama siswa yang bertujuan untuk membentuk siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya serta kepada orang lain. Yang keempat, mengharuskan siswa membawa tempat makan dan minum sendiri untuk membeli jajan yang diinginkan siswa, agar lingkungan kelas dan sekolah terbebas dari sampah plastik. Yang kelima, selalu memberikan motivasi-motivasi yang membangun semangat siswa dalam belajar, kepedulian antar sesama, serta kepedulian terhadap lingkungan. Yang keenam, melakukan pengelolaan kelas dengan sistem berkelompok sehingga dapat saling bekerja sama antar siswa. Kelompok ini selalu berputar setiap 1 minggu sekali, sehingga yang duduk di belakang tidak selalu berada di belakang. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, serta membaca surat-surat pendek Al-Quran. Yang kedelapan, menggali potensi murid melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi murid, seperti ekstrakurikuler. Di sini saya mengambil ekstrakurikuler pramuka. Dengan aksi-aksi ini, semoga murid-murid saya khususnya dan umumnya seluruh murid di Indonesia dapat mencapai kemerdekaan lahir dan batin dalam hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.